Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dengan Abdul Fatah Raffi dari kelas Manajemen Bisnis Syariah kelas 5E. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir dari pertanyaan UAS, yaitu mengenai bagaimana membangun struktur organisasi syariah. Yang pertama yaitu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk membangun budaya struktur organisasi syariah, yaitu di sini ada budaya membangun budaya keterbukaan. Yang maksud di sini adalah kita tidak akan dapat membangun kepercayaan di dalam sebuah organisasi kecuali pemimpin belajar untuk berkomunikasi secara terbuka dan membangun organisasi di mana kejujuran adalah hal yang utama dalam norma berorganisasi. Di sini dapat tarik kesimpulan bahwa yang pertama adalah untuk membangun sebuah struktur organisasi syariah, yaitu adalah adanya keterbukaan sama pelaku organisasi. Dan di sini harus baik bagi atasan maupun bawahan itu harus memegang teguh kejujuran, di mana kejujuran itu harus ditempatkan di nomor satu. Karena hilangnya kejujuran di dalam suhan itu akan mengakibatkan hal yang fatal, akan menghancurkan struktur organisasi tersebut. Di sini keterbukaan yang dimaksud adalah keterbukaan lebih dari sekedar good corporate, yaitu tentunya sebelum kita terbuka, pihak luar harus terbuka kepada diri kita sendiri. Di era keterbukaan ini, seperti di era information super highway atau arus informasi yang dapat begitu mudah diketahui oleh masyarakat, tidak terbendung, sedikit saja terekspos, semua orang akan mengetahui. Pemimpin harus menciptakan dan memberikan budaya keterbukaan, yang artinya mereka harus bisa menjadi role model atau suri toladan bagi budaya keterbukaan. Pemimpin harus mau berbagi informasi, mencari counter argumen dari bawahannya, mengakui kesalahan dan berusaha berperilaku sesuai dengan norma seorang pemimpin yang diinginkan orang lain untuk berperilaku. Jadi pemimpin tidak boleh melakukan seenaknya sendiri, tidak mau mendengarkan argumen dari bawahannya dan tidak mau mencari informasi yang ada di dalam bawahannya, itu tidak seperti itu. Yang diharapkan untuk membangun sebuah struktur organisasi syariah, pemimpin harus menjadi contoh yang baik, karena di situ pemimpin akan dijadikan panutan oleh bawahannya. Dari dua hal yang menjadi inti dari budaya keterbukaan, yaitu pertama, pemimpin harus berkata sejujurnya tanpa mengubah-ubah isi, yaitu ketika pemimpin tersebut mengeluarkan pernyataan kepada semua level organisasi, sehingga pengikut atau bawahannya berusaha mati-matian memberikan yang terbaik kepada organisasi yang mencapai tujuannya bersama. Lalu yang kedua adalah pemimpin harus mendorong pengikut atau bawahannya untuk berkata yang sebenarnya, tidak menutup-nutupi fakta yang ada di lapangan. Kebenaran membutuhkan dua hal yang menyampaikannya, yaitu orang yang mau mendengarkan dan orang yang berani mengatakannya. Jangan sampai menyampaikan kebenaran mendapatkan teror atasan dari yang menyebabkan bawahan atau pengikut tidak ingin berkata yang sebenarnya kepada dunia, atau lebih spesifik kepada kepentingan organisasinya. Lalu yang kedua adalah membangun kepercayaan dalam organisasi. Di sini penting karena organisasi apapun pasti punya keinginan untuk maju lebih baik. Progres positif, bukan sebaliknya negatif atau mundur dari ke belakang. Organisasi senyatanya bukan sekedar tempat berkumpulnya orang-orang semata, tapi lebih dari itu menjadi gerbong yang akan mengantarkan keberhasilan dari kesuksesan untuk meraih obsesi hidup seorang maupun orang banyak. Maka dalam prakteknya, banyak para pakar manajemen mengatakan bahwa salah satu hal yang penting dimiliki sebuah organisasi yaitu adalah kepercayaan.
Eh, The Trusted Leader mengatakan terdapat beberapa kategori trust dalam organisasi, yaitu strategi, organisasi, dan personal. Lalu yang ketiga sangat penting, yaitu membangun organisasi menjadi komunitas. Pimpinan panutan akan membangun sebuah organisasi menjadi sebuah komunitas yang memperjuangkan misi bersama. Pemimpin panutan akan memberikan semua perhatian dan cita-citanya kepada bawahannya untuk membangun jiwa dan raga setiap orang yang ada di dalam komunitasnya. Seorang pemimpin adalah seorang koordinator yang menggerakkan orang-orang dari berbagai latar belakang dan kepentingan untuk menyatu dalam sebuah misi dan terarah secara jelas. Sebagai seorang pemimpin panutan diperlukan visi dan misi yang jelas, karena sederhananya agar bisa mengiring orang-orang ke dalam arah yang benar. Pimpinan harus dapat mengoptimalkan keunggulan dan keunikan setiap orang yang dipimpin tersebut, agar gairah atau antusias kerja dari mereka semua bisa sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan. Lalu gaya kepemimpinan seorang pemimpin harus seperti mempunyai kekeluargaan di dalam komunitas, akan bisa memandu setiap pribadi menjadi individu yang mengerti budaya kerja beretika tinggi. Lalu di pemimpin panutan yang efektif akan menjadikan komunitas menghasilkan kinerja terbaik. Lalu untuk menciptakan pemimpin komunitas yang baru dan kreatif, yang pertama harus menyumbangkan persepsi bersama terhadap visi dan misi perusahaan mereka untuk menjadikan alat pemersatu mereka di dalam sebuah komunitas yang efektif dan bersinergi. Kemudian menyatukan bersama para karyawan untuk berjuang dan menghasilkan kinerja yang terbaik. Yang terakhir yaitu selalu terbuka untuk menerima gagasan-gagasan baru, keberanian yang bertindak secara profesional dan menerima berbagai pendapat dari struktur organisasi tersebut. Berikut tadi penjelasan saya mengenai organisasi syariah, struktur organisasi syariah dari saya, dan sekian beberapa video dari saya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.